Di beach club, masih di beach club sendiri, baik Beli Lembah maupun gunung masih berada di tepi pantai dan sama-sama terbaring lemas. Keduanya masih mengatur nafas setelah pergulatan panas atau percintaan dengan sang mantan. Meski tubuh keduanya basah, namun air laut dini hari terasa hangat di tubuh keduanya, sehangat senyuman gunung yang terlihat di remang-remang rembulan, seolah menghipnotis Beli Lembah, yang membuat Beli Lembah bingung harus bagaimana, menerima tawaran gunung atau... Astaga, Lembah, kemana? Seketika Beli Lembah langsung berlari sekencang-kencangnya menuju ke beach club dan mencari bukit. Namun kolam mulai sepi dan foam party sudah selesai. Lantas kemana bukit? Beli Lembah mencoba mencari ke seluruh tempat namun tak menemukan bukit. Beli Lembah panik. Lalu gunung menyusul menghampiri Beli Lembah yang terlihat panik. Apa kamu mencari seseorang? Lembah tak menjawab dan masih terlihat panik, kemudian melihat HP-nya. Dan baru saja menyadari panggilan tak terjawab dari tebing. Beli Lembah pun menelpon tebing dan tebing mengangkatnya. Tebing, aduh gimana ya jelasinnya? Maaf ya, Beli kehilangan bukit loh. Aku sudah membawanya pulang. Bukit demam tinggi, tapi dia sudah istirahat. Maaf ya, Beli jadi gak enak loh. Lain kali, jangan mengajak bukit keluar malam. Kalau terpaksa keluar, jangan dibiarkan terlalu lama di ruangan terbuka. Dan satu lagi yang paling penting, jangan pernah meninggalkannya sendirian. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkannya keluar. Beli paham, Beli tahu itu. Beli janji, kejadian ini gak akan terulang lagi. Makasih ya, besok Beli akan ke sana. Tut tut tut. Pagi hari kemudian, pagi hari ini Bukit terbangun dan ketika terbangun, Bukit melihat tubuhnya berselimut tebal dengan bekas kompresan yang terjatuh di sebelah bantalnya. Dan begitu melihat jam, waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Kemana tebing? Kepalanya sakit. Bukit mengingat sesuatu. Ya, Bukit mengingat jika ia sempat mabok. Dan terakhir ingatannya adalah saat ia mabok dan... Ya, Bukit menyentuh bibirnya, mengusap-ngusap bibirnya seolah jijik karena mengingat mulutnya yang digilir oleh cowok-cowok brengsek. Bukit juga sempat mengingat saat cowok bernama Jurang memberitahu jika Beli Lembah meninggalkannya bersama gunung. Hingga akhirnya Bukit hampir saja disikat oleh Jurang dan teman-temannya. Namun setelah itu, dia lupa apa yang telah terjadi. Lalu, siapa yang membawanya pulang? Jika Beli Lembah bersama gunung? Tebing gak mungkin, karena semalam tebing bersama lereng. Namun jika melihat kondisi dirinya sendiri saat ini, tebinglah yang biasa merawatnya seperti ini. Tidak mungkin Beli Lembah. Rasa bingung membuat perutnya lapar. Bukit mencium aroma seperti ikan goreng. Dan dari ranjang seketika Bukit senang melihat beberapa piring dan mangkok yang ada di atas meja. Bukit beranjak dari ranjang. Semakin mendekati meja, aroma ikan semakin tercium sedap. Dan ketika Bukit membuka penutup lauk, seketika Bukit senang melihat tumpukan ikan laut goreng, tumis-tumisan, tempe goreng, sambal satu cobek, juga buah-buahan yang sudah terkupas dan tinggal makan saja. Bukit mengecek HP-nya, banyak sekali panggilan tak terjawab dari Beli Lembah. Namun Bukit terfokus dengan begitu banyaknya panggilan tak terjawab dan pesan dari tebing semalam. Ternyata semalam tebing pulang. Bukankah tebing menginap di hotel? Bukit mencoba menelpon tebing, tapi tebing tak mengangkatnya. Tok tok tok, cekrek. Mas Ruli, gimana? Panasnya udah turun? Udah mas gak kerja? Masuk siang, ini tadi dipesenin tebing. Katanya suruh beli jamu di pasar buat kamu. Diminum ya, tapi makan dulu. Udah dimakan belum ikannya? Semalam aku sama tebing yang mancing. Mancing? Iya, habis mancing langsung nyusulin kamu. Tebing panik. Mas, apa yang terjadi semalam? Kamu pasti gak ingat ya? Wajar. Duh, kalau ingat kamu semalam, nyesek liatnya. Kok bisa sih sampai gitu? Mas, jelasin sama gue. Ya, Mas Ruli pun menjelaskan kejadian semalam. Mulai dari laporan teman kantornya yang tak sengaja melihat Bukit, sampai Mas Ruli dan tebing yang menyaksikan bagaimana Bukit diperlakukan tidak pantas. Seketika Bukit langsung memikirkan tebing. Bukit yang mengira tebing semalam kesal dan sudah cuek
Dan tak peduli itu, ternyata diam-diam tebing masih saja mengkhawatirkannya. Di resto tebing sendiri, saat ini tebing sedang sibuk melayani pengunjung yang cukup ramai. Dan di sela-sela melayani pengunjung, HP tebing berbunyi, pesan WA dari lereng. Seketika tebing langsung membacanya. "Siang Mas Tebing, bir bintang 1 ya." Tebing pun dengan semangat langsung membalasnya. "Udah balik? Nanti malam. Kenapa? Apa gantian? Mau mentraktirku?" "Boleh, tapi bukan di restoran dan tanpa menginap di hotel mewah. Aku cuma bisa mentraktirmu nasi goreng di pinggir jalan." "Kenapa tidak? Baiklah, begitu aku turun dari pesawat, aku akan langsung cari kamu. Kabari saja." Ya, tebing merasa senang sekali ketika nanti malam akan bertemu lagi dengan lereng. Rasanya tebing semakin nyaman dan terasa lebih santai saat berteman dengan lereng. Ya, tebing pun kembali menyiapkan pesanan. Dan baru saja sedang menyiapkan pesanan, HP tebing kembali berbunyi. Kini giliran Bukit yang mengirimkan pesan. "Bing, lo masih marah sama gue? Kenapa gue telepon dari tadi gak diangkat? Lagi rame ya?" Tebing hanya membaca. "Kok gak dibales? Kalau gak dibales, gue bolongin CD kesayangan lo. Kalau perlu, gue bakar." Seketika tebing langsung tertawa cekikikan sampai temannya John melihatnya aneh. "Kenapa, Bing?" "Gak apa-apa." Tebing pun mau tak mau membalas pesan Bukit. "Udah diminum jamunya?" "Gak cuma jamu, ikan, sambal, tumis, bahkan nasi sama jikom ludes tak bersisa. Enak banget, thanks ya." Panas udah turun?" "Udah, berkat lo." "Kalau gitu, meskipun hari ini libur, diam di rumah saja. Jangan keluar-keluar dulu kalau diajak beli lembah." "Beli lembah gak kesini kok. Tadi dia nelpon. Pas mau kesini ada panggilan tamu, jadinya gak jadi." "Syukurlah, istirahat aja. Ntar malam jalan yuk, gue mau traktir lo makan malam. Gak usah masak malam ini ya. Lo tadi pagi udah masak banyak." "Sorry, aku ada janji sama lereng." "Oh, ya udah deh." Ya, Bukit pun mengakhiri chattingannya. Jujur sebenarnya di dalam lubuk hati tebing yang paling dalam, tebing tak tega menolak ajakan Bukit. Tebing juga kasihan dan tak mau jika Bukit merasa kesepian. Tapi tebing sudah ada janji sama lereng. Tebing merasakan kebimbangan dalam hatinya. Hatinya bingung, sebenarnya apa yang ia rasakan pada Bukit dan juga lereng. Tebing enggan memvonis jika apa yang ia rasakan saat ini adalah cinta. Bagaimana tebing menyimpulkan ini cinta? Karena tidak mungkin tebing menyukai dua orang sekaligus. Namun, tebing merasa senang dan sama-sama nyaman dengan keduanya. Tebing yang pusing itu kembali bekerja melayani pengunjung. Di kos tebing sendiri, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Bukit merasa bosan karena sedari tadi di kos terus dan hanya rebahan saja. Seketika HP-nya berbunyi, ternyata Taufik video call. Bukit pun mengangkatnya. "Fik, gimana bro?" "Lo yang gimana?" "Apanya yang gimana? Malah balik nanya. Semalam lo ngapain Nyari perkara lagi ya? Sampai bikin suami lo panik kebakaran jenggot." "Maksudnya?" "Ya elah, semalam tebing panik banget minta nomor beli lembah sama gue. Sampai gangguin gue pacaran sama Mas Taufan. Emang lo bikin masalah apa Lo dibawa kemana sama beli lembah?" "Oh, biasa, kesalahpahaman dikit. Gila, kalau aja tebing gak datang, gue bisa digilir sama umum kampret itu. Gue gak mau nginget-nginget, gue trauma." "Kok bisa?" Mas, Kit, ntar gue telepon lagi ya. Mas Taufan udah datang. Gue mau cabut. Nih cerita harus ada kelanjutannya. Ntar gue telepon lagi, oke?" "Oke bro, thanks ya." "Yoi." Tut. Ya, Bukit tak menyangka tebing sekhawatir itu padanya. Bukit merasa senang sekali. Dan setelah menutup teleponnya, rasanya Bukit lapar lagi. Sudah waktunya makan siang. Melihat ada 2 ikan yang masih tersimpan di freezer, juga beberapa sisa sayur mayur, Bukit berniat memasak sendiri dan juga berniat mengajak tebing untuk makan siang bersama. Namun begitu Bukit hendak mengambil ikan, tok tok tok. Bukit pun yang mengira itu tebing karena sudah jam makan siang. Bukit segera membuka pintu dan begitu pintu kamar terbuka, cekrek. "Beli lembah?" "Syukurlah, kamu ada di kos." "Bukannya tadi beli bilang gak bisa kesini,
nganter tamu. Memang, ini juga mau jemput tamu lagi. Berhubung ada sedikit waktu, Beli sempetin lihat kamu sekalian, beliin kamu makanan. Kamu pasti belum makan siang kan? Tahu aja Beli. Itu dah Beli paham, Beli bawain ayam KFC banyak. Bisa sharing buat tebing juga. Ada kue-kue juga. Wih, enak-enak semua. Banyak sekali Beli. Ini sih bisa buat 1 RT. Makasih ya Beli. Padahal gue cuma masuk angin aja. Tapi banyak banget makanannya. Itu gak seberapa dibanding rasa bersalah Beli sama kamu. Dek. Seketika Bukit mengingat kejadian semalam. Gak apa-apa Beli. Itu hak Beli. Beli ketemu gunung kan? Beli juga gak tahu dan gak sengaja ketemu dia. Hanya kebetulan saja. Dari kebetulan bisa jadi keterusan ya. Sampai lupa ninggalin gue. Maaf ya Kit. Jangan Nae marah sama Beli. Beli juga udah minta maaf juga sama Tebing. Cuma sekarang Beli gak boleh loh sama Tebing jalan malam-malam sama kamu. Boleh sih jalan, tapi gak boleh kena angin malam terlalu lama. Gak usah dengerin dia. Udah kayak penyakitan aja gue. Itu pas aja gue kelamaan di kolam. Itu dah kamu bandel semalam udah Beli kasih tahu, tapi kamu ngeyel aja. Jadi ntar malam Beli boleh ngajak kamu jalan nih. Gak kapok, gak takut dimarahin Tebing. Ngapain takut? Dia aja nanti malam ada janji lagi keluar sama lereng. Masa gue gak boleh keluar sama Beli? Jangan Nae gitu. Gimana pun dia lo yang merawat kamu. Iya sih, tapi kenapa Beli ntar malam ngajak gue jalan? Apa Beli gak jalan sama gunung? Kit, Beli gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kita cuma mantan dan Beli belum ada niat balikan. Beli bingung antara milih dia atau siapa Beli? Atau pekerjaan? Kok pekerjaan? Iya, soalnya kalau Beli sama dia, Beli gak bisa fokus sama pekerjaan Beli yang menyita waktu. Karena pastinya dia akan selalu minta ketemuan, gak kenal waktu. Oh, gitu. Tapi Beli masih ada rasa kan sama dia? Gak tahu, Beli bingung. Dah ya, jangan bahas dia. Bahas kita aja. Ayo makan, buka ayamnya. Beli gak makan? Masih kenyang tadi. Dan begitu Bukit hendak membuka box bucket KFC, Kit, aku bawa nasi padang. Seketika Bukit dan Beli Limbah terkejut saat Tebing datang dengan membawa 2 bungkus nasi untuk makan siang keduanya. Bing, sini makan bareng. Beli bawa makanan banyak ini. Oh, silakan Beli, makasih. Tadinya aku pikir Beli gak datang, karena tadi kata Bukit Beli nganter tamu. Jadi ya aku bawain makanan untuk Bukit. Tapi syukurlah Beli datang. Gak apa-apa, aku makan di resto aja. Kamu makan aja Kit. Ini biar aku kasih John aja. Lanjut. Bing, tunggu. Tebing pun kembali ke resto dengan sedikit kecewa. Dan begitu langkah kakinya sampai resto, John melihat ekspresi Tebing yang kembali dengan ekspresi kesal itu jadi bertanya-tanya. Loh, cepet amat bro. Bukannya pulang ke kos? Gak jadi, si Bukit udah makan. Nih, buat lo aja. Lo belum makan kan? Gue mau makan dulu. Beneran nih? Gue ganti dah, mumpung aku malas keluar. Berapa nih? Gak usah. John, balikin nasi gue. Loh, Kit. Seketika John dan Tebing terkejut saat Bukit tahu-tahu muncul dan datang ke resto, lalu tiba-tiba merampas nasi bungkus di tangan John. Nih, tukar sama KFC gue. Gue lagi bosen KFC. Lo bagi-bagi dah tuh sama yang lain, banyak. Wih, serius lo? Lo lagi ultah ya Kit? Kagak, udah jangan banyak bacot, bagi-bagi sana. Oh ya, sekalian gue order es cappuccino ya, sama kentang goreng 1. Siap bro. Seting. Bukit sempat mengedipkan mata pada Tebing, lalu berjalan turun ke arah bawah di pinggir tebing dan batu-batuan yang sebelumnya sempat membuat Taufik jatuh. Sedangkan Tebing bingung, garuk-garuk kepala. Lalu tersenyum geleng-geleng melihat tingkah Bukit. Guys, jangan beli makan dah, ada ayam KFC nih dari Bukit, 1 ya. Nasinya kalau kurang ambil di kitchen, teriak John semangat. Bing, temen lo ultah? Tanya Made. Oh, enggak deh. Lagi banyak duit aja kali, lagi amal aja. Oh gitu, kemana dia? Bilangin makasih ya. Iya, dia lagi di bawah. Bro, lo makan duluan aja,
Gue ngelayani tamu di ujung sana yang baru datang. Oh ya bro, sekalian anterin es cappuccino-nya Bukit ya, perintah John. Ucap Tebing mengangguk. Tebing pun membuatkan es cappuccino spesial untuk Bukit. Dan dengan masih membawa bungkusan nasi padang di tangannya, Tebing mengantar es cappuccino turun ke bawah. Di bawah Bukit terlihat berfoto-foto selfie dan juga memfoto Tebing yang kini sedang turun menghampirinya. Wow, keren, ucap Bukit melihat HP-nya. Ngapain kamu foto-foto? Suka-suka lah, HP gue. Lo cakep banget kalau lagi gini. Nih, coba lihat. Seorang pelayan cowok sedang membawa nampan berisi 1 gelas es cappuccino, 1 gelas air putih, dan 1 bungkus nasi padang. Juga tak ketinggalan kentang goreng, berjalan menuruni bebatuan dengan rambut yang terhempas angin. So cute. Cakep. Sep, ucap Bukit sembari mengelus poni rambut Tebing yang membuat Tebing tersenyum. Keduanya pun duduk dan sama-sama membuka bungkusan nasi padangnya masing-masing. Kenapa kamu kesini? Ya, merampas kembali apa yang menjadi jatah dan hak gue, nasi padang, ucap Bukit sembari menunjukkan bungkusannya pada Tebing. Kenapa kamu gak makan pemberian Beli Lembah? Dan kenapa kamu meninggalkan Beli Lembah dan kesini? Atau jangan-jangan kamu mengusirnya ya? Sembarangan, ngawur. Orang dianya udah pergi, dia juga buru-buru ngantar tamu. Bukankah tadi dia bilang gak bisa nengok? Iya memang, tapi karena kebetulan ngantar tamunya area sini dan pas ada sedikit waktu, jadi dia nyempetin. Terus apa? Lo kepikiran ngeres ya? Lo pikir apa yang lo lihat sebelumnya terjadi lagi? Ya enggak lah. Begitu lo pergi, dia langsung pamit. Ya udah, gue langsung ke sini sebelum nasi padang ini masuk ke perut John. Ucap Bukit tersenyum pada Tebing yang membuat Tebing ingat kejadian semalam. Namun Tebing berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Kit, kenapa gak pakai jaket? Ini bukan angin malam, panas begini, gila lo pakai jaket. Meskipun siang, tapi angin kencang. Tetap saja tidak cocok untuk orang sepertimu. Cepat, habiskan makannya dan cepat pulang. Gunakan waktu liburmu untuk istirahat. Ya elah, baru duduk, bosen di kamar terus. Gue di sini aja ya, nongkrong nungguin lo pulang. Lo bawa jaket kan? Gue pinjem jaket lo ya. Gak bisa, kamu harus pulang. Ya udah, sejam aja ya. Bing, senyum. Cek, update status. Dan begitu Tebing melihat 2 orang bule sedang berjalan di depan keduanya. Sorry sir, can you take a picture for to us? Ucap Tebing menyerahkan HP meminta tolong pada salah satunya untuk memfotokan Tebing dan Bukit yang membuat Bukit terkejut. Oh, sure. Ready? No, please move it. Geser sedikit. Seketika Tebing memeluk Bukit yang membuat Bukit salting. Ready? Yes sir. 3, 2, 1. Cekrek. Again. 3, 2, 1. Cekrek. Please check. Oh, nice pic. Thanks. Have a nice day and enjoy the beach. Thank you. Coba lihat Bing. Wih, keren. Yang ini baru cocok diupdate. Iya bener, lo update? Iya, kenapa? Gak apa-apa. Udah. Loh, mana? Kok gak ada? Bukan di WA, di IG. Biar penuh feed gue. Oh, coba lihat. Buset. Lo ngapain? Majang foto gue lagi mangap pas gue tidur. Hapus gak tuh? Jelek banget Jir. Asal kamu tahu, itu pic yang terepik yang aku koleksi. Wah, fetis nih orang. Hapus? Enggak. Gue bilang hapus, malu-maluin aja lo. Biarin aja, aku suka. Gue bilang sini, gak bisa. Bleh. Ucap Tebing yang selesai makan itu kabur naik ke atas yang membuat Bukit kesal. Namun kesal-kesal senang bercampur GR. Bukit pun menghabiskan makannya. Lalu setelah itu menghampiri Tebing ke atas. Di bandara sendiri malam ini Beli Lembah baru saja mengantarkan tamunya di bandara. Dan begitu hendak masuk mobil untuk kembali, HP-nya berbunyi. Gunung menghubunginya. Di mana? Di bandara. Kenapa? Jadi mampir ke rumah. Aku malu ke rumahmu. Dah lama gak kesana. Takut ditanya macam-macam. Gak bakal. Aku tunggu ya.
Aku nggak janji ya, soalnya udah ada janji sama tamu. Tamu apa tamu? Kamu ini loh, nggak percaya kali sama aku ya. Pokoknya aku tunggu. Kalau kamu nggak mau di rumah, ya udah di tempat biasa kita kencan dulu ya. Tut tut tut. Seketika Beli Lembah baru ingat jika Beli Lembah sudah ada janji dengan bukit. Ya, Beli Lembah hendak mengecat gunung, memberitahukan jika nanti malam sudah ada janji dengan bukit. Namun jarinya terasa berat. Jujur, Beli Lembah juga sejujurnya masih rindu, ingin bertemu gunung. Sedendam dan sekesal apapun Beli Lembah pada gunung, namun begitu semalam bertemu kembali, rasa itu kembali timbul. Beli Lembah masih merindukan gunung. Ya, Beli Lembah sedang nyaman-nyamannya bersama bukit, tapi tetap saja tak bisa melupakan gunung. Ya, Beli Lembah pun merasa bingung. Baru kali ini Beli Lembah dibikin pusing. Ya, Beli Lembah mencoba mengatur jadwal, bagaimana bisa menemui keduanya. Karena keduanya saat ini sama-sama berhasil menyita perhatiannya. Ya, Beli Lembah mencoba rileks dan begitu rileks, Beli Lembah pun hendak kembali pulang. Dan ketika mobil baru mau jalan, Beli Lembah melihat lereng. Baru saja keluar dari bandara dan hendak berjalan ke pangkalan taksi. Seketika Beli Lembah keluar mobil dan berlari menghampirinya. Lereng? Loh, Beli dari mana? Baru habis nganter tamu, kamu mau kemana? Mau cari taksi? Baru landing, kamu dari mana? Baru keluar kota, ada urusan bentar, terus langsung balik. Oh gitu, ya udah ayo Beli antar pulang sekalian. Emang Beli gak sibuk? Beli udah selesai kerja, ini mau balik, yuk sekalian. Ucap Beli Lembah mengedipkan mata dan Lereng pun tersenyum dan keduanya masuk mobil. Dan di perjalanan keduanya mengobrol bersama. Sudah berapa kali ya kita gak sengaja ketemu? Saya sampai heran kok bisa. Gak penting berapa kali kita bertemu. Yang penting berapa ronde setiap kita bertemu. Maumu berapa ronde? Tergantung Beli kuatnya berapa ronde. Aku ngikut. Benar nih ngikut. Beli bawa belok ke hotel ya sekarang. Gak perlu ke hotel, langsung antar ke villaku saja. Beneran gak apa-apa? Memangnya kamu gak ada tamu hari ini? Sudah 7 klien yang aku tolak untuk hari ini, kecuali 1 tamu buleku dan 1 tebing. Kamu beneran serius suka sama tebing? Iya, aku sangat menyukainya. Seperti yang pernah aku bilang sama Beli, kalau orang seperti aku masih percaya dengan cinta. Hanya saja aku tak terlalu berharap padanya. Kenapa gitu? Beli tahu kenapa. Ucap Lereng tersenyum menatap Beli Lembah. Oke, paham. Sejujurnya Beli juga sama merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi Beli slow, jalani aja dulu. Gak tahu ke depannya gimana. Kan yang penting kita bisa jalan. Benar. Oh iya, maaf ya, Beli mau nanya. Kenapa kamu semalam gak jadi menginap sama tebing? Soalnya kalau menginap sama kamu, gak mungkin tebing nyusul bukit ke beach club. Oh, itu karena aku harus keluar kota dan baru balik sekarang. Memangnya kenapa, Beli? Ya, Beli Lembah pun menjelaskan apa yang terjadi pada Lereng. Dan Lereng hanya tersenyum dan menanggapi dengan santai. Di kos tebing sendiri, tebing baru saja pulang. Dan ketika tebing pulang, tebing melihat bukit sedang sholat maghrib. Tebing pun melepas sepatunya, lalu membuka seragamnya dan duduk bersandar di kursi, melepas letihnya sembari memejamkan mata sejenak. Hingga kemudian ketika membuka mata kembali, kaget. Seketika tebing terkejut ketika bukit menyodorkan segelas minuman dingin pada tebing. Orange juice please, ucap bukit dengan masih memakai sarungnya menyuguhkan minuman pada tebing. Makasih ya, tahu aja aku haus. Seger. Jeruk beneran ya? Kamu habis belanja? Enggak lah, tadi kan Beli Lembah bawa makanan banyak. Gak cuma KFC, kue-kue, sama jeruk. Mana kuenya? Bagi. Bentar, gue ambilin. Nih. Banyak banget. Cie, perhatian banget ya dia sama kamu. Bukankah perhatian lu juga gak kalah besar darinya? Ucap bukit kembali masuk kamar melepas sarungnya yang membuat tebing tersenyum lalu menghabiskan minumnya dan menyusul masuk ke kamar lalu menutup pintu sedangkan bukit naik ke ranjang dan bersantai memainkan HP-nya.
Kit, kamu gak keluar malam ini? Gak tahu, belum jelas. Tahu sendiri kalau janjian sama Beli Lembah. Gak bisa diharapin, bisa iya, bisa enggak. Jadi gak pasti. Mau aku masakin? Atau mau aku bungkusin nasi goreng nanti pulangnya? Gak perlu. Nanti giliran lo bawa nasi goreng, Beli Lembah dateng. Kayak tadi siang. Jadi keluar, ya syukur. Gak jadi keluar, ya tidur. Yakin? Awas kelayapan gak jelas. Iya enggak? Ya sudah, aku mandi dulu. Di Villa Lereng. Beli. Aku akui, staminamu jos. Gak salah aku memilihmu sebagai partner pelampiaskan hasrat. Aku yakin, andai Bukit sekali saja merasakan bagaimana kekuatan Beli. Dari bukit yang polos, begitu kena, langsung los. Kamu terlalu berlebihan. Aku tahu kamu cuma menyenangkan hatiku saja. Padahal aku tak sehebat klien-klienmu kan? Aku serius, Beli. Beli sebenarnya gak hebat. Sebenarnya Beli dari tadi nahan supaya gak cepat keluar. Kamu enak sekali loh. Kalau saja tebing udah kena, pasti gak akan lepas. Yang ada ketagihan, Beli jamin. Aku gak tahu kapan bisa merasakan tebing. Yang jelas aku akan membiarkan dia menyerahkan dirinya sendiri tanpa harus kuminta. Mana bisa? Tanpa sedikit kamu goda, rayu aja. Kamu kan pintar merayu. Merayu dia tidak bisa disamakan dengan klien karena dia berbeda. Lihat, dengan tatapan matamu saja, tanpa Beli dirayu, Beli hanyut sendiri loh. Nih, rasain. Beli udah gak tahan kan? Beli mau keluar ya? Iya, ini gak tahan loh. Ya udah, keluarin aja Beli. Kamu sih menggoda banget. Nah, dia dateng. Crot. Ya, keduanya pun ambruk dan tak lama kemudian HP Beli Lembah berbunyi. Gunung video call. Namun Beli Lembah tak mengangkatnya, tapi juga tak menolaknya dan hanya mengabaikannya yang membuat Lereng jadi penasaran. Siapa Beli? Bukit ya? Bukan, biarin aja. Beli langsung pulang aja ya. Makasih ya buat ngecharge-nya. Baru 1 ronde. Dicicil dulu ya, soalnya Beli buru-buru ada janji. Kamu juga ada janji kan? Ya. Kita lanjut di lain kesempatan ya, oke? Beli pulang ya. Hati-hati. Ya, Beli Lembah pun pulang. Dan baru saja Beli Lembah pulang, HP Lereng berbunyi, tanda pesan masuk. Dan ternyata dari tebing, Lereng pun membacanya. Sudah balik? Baru saja sampai. Kamu sendiri sudah siap? Sudah. Kamu tak perlu menjemputku dengan mobilmu. Biar aku saja yang menjemputmu dengan motorku. Karena kita hanya nongkrong di nasi goreng, bukan ke restoran. Apa kamu bersedia naik motor? Kenapa tidak? Lebih bagus. Aku bisa leluasa memelukmu dari belakang. Baiklah, aku Sherlock sekarang. Aku tunggu kedatanganmu. Di kos Beli Lembah. Di kos Beli Lembah sendiri, mobil Beli Lembah baru saja sampai di parkiran kosannya. Dan kosan mewah Beli Lembah sendiri berada di ujung. Setelah keluar dari mobil, Beli Lembah pun berjalan menuju kamar kosnya. Dan begitu sampai, Gunung, kok kamu bisa ada di sini? Gak penting. Yang penting, yang mau aku tanya, kenapa kamu gak ngangkat teleponku? Aku baru datang ngantar tamu. Dari aku telepon 2 jam yang lalu baru sampai. Aku udah nunggu di tempat biasa, tapi kamu gak datang-datang. Kamu masih marah sama aku? Masih gak terima? Padahal aku udah berkali-kali minta maaf. Aku juga udah mengakui aku salah. Kalau kamu memang gak bisa, bilang gak bisa. Kalau kamu emang gak niat dan gak mau sama aku lagi, ya udah. Kalau kamu gak mau berurusan lagi sama aku, oke. Kamu bener-bener udah gak ada rasa ya sama aku ya? Udah lupa ya sama aku? Atau udah ada yang lain? Oke, dah ya. Aku gak akan ganggu-ganggu kamu lagi. Tunggu. Seketika Beli Lembah menahan tangan Gunung saat Gunung hendak pergi dan membawanya masuk ke kamarnya. Entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas desahan sang mantan pun terdengar kencang dari luar. Beruntung kosan mewah itu terlihat sunyi dan sepi. Di kos tebing. Di kos tebing sendiri, tebing saat ini tengah bersiap-siap. Dan saat bersiap-siap, tebing melihat bukit tampak diam saja. Sembari memainkan HP-nya. Dan tak banyak bicara, tebing pun memakai jaketnya, mengambil kunci motor dan menghampiri bukit.
Aku pergi ya. Jawab Bukit tanpa menatap tebing, sembari serius main game. Tebing pun berjalan ke pintu. Dan begitu sampai pintu, ingat, kalau beli lembaga jadi jemput, jangan coba-coba keluar. Aku cuma sebentar. Tunggu aku pulang. Dan satu lagi, jangan coba-coba menghubungi teman-teman kerjamu. Karena aku sudah hubungi Ketut dan teman-temanmu yang lain. Agar tidak mengajakmu keluar. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Ya, Tebing pun meninggalkan Bukit sendirian. Dan Bukit berhenti memainkan gamenya. Jujur, setiap Tebing keluar bersama Lereng, Bukit selalu sedih. Tapi semuanya sudah terlanjur. Ini semua juga karena ulahnya sendiri. Diam-diam Bukit menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dulu Bukit tak menceritakan kalau dia suka dengan laki-laki pada Tebing. Andai saja Bukit tak mempengaruhi Tebing, juga tak pernah iseng seperti ini. Mungkin Tebing tak akan terpengaruh. Bukit menyesal, nasi sudah menjadi bubur. Kini perasaannya yang jadi hancur. HP Bukit berbunyi. Taufik kembali video call. Ya, Bukit pun menghilangkan rasa sepinya dengan mengobrol bersama Taufik dan juga Hendri. Di Villa Lereng. Ya, di Villa Lereng sendiri, Tebing baru saja sampai. Entah kenapa Tebing tak berani masuk dan memarkirkan motornya di pinggir jalan di depan gerbang, lalu menelpon Lereng. Aku sudah di depan gerbang. Aku tahu, aku bisa lihat dari sini. Masuklah, ucap Lereng yang membuat Tebing menoleh ke atas. Lalu tersenyum ketika mendapati Lereng dari balkon lantai 2 kamarnya dan tersenyum. Kamu turun saja, kita langsung jalan. Kenapa? Kamu takut ya? Enggak juga, aku lapar saja. Alasan? Baiklah. Ya, Lereng pun turun dan tak lama kemudian pintu gerbang terbuka. Dengan memakai pakaian santai dan berbeda dari yang sebelumnya, membuat Tebing jadi terpesona. Itu karena sebelumnya Lereng terlihat sangat lebih rapi dari saat ini, yang hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Lereng, kenapa? Ada yang aneh? Kamu tampil beda malam ini. Kenapa? Kamu gak suka? Justru lebih suka yang seperti ini. Terlihat santai. Bersamamu, aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan inilah aku yang apa adanya. Seorang gigolo yang jatuh cinta pada seorang pelayan restoran yang tampan. Naik? Ya, Lereng pun naik dan motor pun jalan. Apa aku boleh memelukmu? Boleh, jika dengan alasan safety. Tapi tidak diperbolehkan jika alasan birahi. Kalau alasan keduanya gimana? Seketika Lereng memeluk Tebing dan kemudian Tebing secara refleks sempat oleng, namun kembali seimbang karena Tebing mencoba santai. Lereng, jangan terlalu meluknya. Kenapa? Malu? Cowok sama cowok pelukan? Bukan, sesak. Oh, sorry. Bagaimana kondisi adikmu? Baik, hanya kecelakaan kecil, jatuh dari motor. Syukurlah. Lalu, kamu tinggal sama siapa di villa? Sendiri. Kenapa? Mau nemenin? Tinggal sama aku. Makasih untuk tawarannya. Cuma nanya aja. Kirain. Tapi kalau sewaktu-waktu kamu mau datang, datang aja. Asal ketika aku tidak sedang sibuk. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggu kesibukanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau aku sendiri yang akan mengganggumu. Ucap Lereng memelut erat Tebing dan Tebing hanya tersenyum sembari menyetir hingga kemudian suara mobil dari arah belakang terasa dekat dan seperti hendak memepet motor Tebing hingga kemudian sebuah tangan dari pengendara mobil tiba-tiba mencubit pipi Tebing sehingga Tebing hampir jatuh. Lalu pengendara itu mengacungkan jari tengahnya sembari mengklakson seolah mengejek yang membuat Tebing kesal. Namun Lereng malah tertawa di belakangnya yang membuat Tebing bingung. Itu mobil beli lembah dan yang mencubit kamu itu pasti Bukit. Oh ya? Kirain siapa iseng. Aku baru ngeh itu mobil beli lembah. Padahal dia sering menjemput Bukit. Dasar usil. Ucap Tebing kesal namun tersenyum geleng-geleng. Tapi kamu senang kan
ketika bukit mengusilimu. Dek. Seketika tebing gugup. Wajar. Kita sudah seperti kakak adik. Jadi wajar dia usil. Kurang seru kalau nggak usil. Ah, itu dia nasi gorengnya. Akhirnya ucap Lereng turun dari motor. Gimana? Gak apa-apa kan makan di sini? Kelihatannya enak, rame. Apa kamu sering makan di sini bersama Bukit? Iya, aku jarang keluar selain bersama Bukit. Tapi aku yakin setelah ini kamu akan lebih sering keluar bersamaku. Asal kamu betah saja makan makanan di pinggir jalan. Bukan makanan di pinggir jalan, tapi dengan siapa kita jalan. Mas, Askor 2 ya? Siap. Ya, sembari menunggu nasi goreng, keduanya pun duduk mengemper di tikar yang sudah disediakan. Dan ketika sedang menunggu, Tebing diam-diam mengirimkan pesan pada Beli Lembah. Beli, ingat, jangan bawa Bukit terlalu lama kena angin malam. Seketika Beli Lembah langsung membalas. Jangan khawatir, Bukit aku bawa ke kos. Dek. Tebing pun terdiam dan membatin dalam hatinya. Gila, Bukit dibawa ke kosnya. Apa malam ini dia akan menginap di sana? Jika menginap, nanti malam aku tidur sendiri lagi. Dan kalau Bukit menginap di kos Beli Lembah, itu artinya apa? Mengingat kejadian semalam saja di beach club, aku jengkel. Apalagi membayangkan malam ini Bukit menginap di kos Beli Lembah. Kepalaku pusing. Semoga tak terjadi apa-apa sama Bukit. Berdoa saja, semoga Bukit gak betah di sana dan meminta pulang balik ke kos. Seketika rasa cemas mulai menaungi hati Tebing. Pikiran Tebing macam-macam. Namun mencoba tenang, hingga kemudian nasi goreng pun datang. Keduanya makan bersama. Enak juga. Suka sama kamu. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Sengaja agar kamu tidak menyepelekan keseriusanku. Mau minum apa? Jangan cari bir bintang di sini ya. Adanya hanya es teh. Boleh, malam ini kita mabuk es teh. Dan di sela-sela keduanya makan, Tebing baru saja melihat notifikasi dari Lereng 2 menit yang lalu saat mengomentari foto di IG Tebing siang tadi bersama Bukit. Sweet bro. Seketika Tebing diam-diam memvideo Lereng yang sedang menikmati nasi gorengnya. Lalu kemudian mengunggahnya ke story-nya. Otomatis Lereng yang sedang melihat HP-nya itu langsung melihatnya. Tebing melihat Lereng tersenyum menatapnya. Lalu menggeser tubuhnya yang membuat Tebing panik. Takut-takut Lereng melakukan hal yang tidak-tidak. Dan begitu telapak tangan Lereng menyentuh pipi Tebing, HP Lereng berbunyi. Lalu Lereng beranjak dari tempat duduknya dan terlihat teleponan dengan seseorang. Dan tak lama kemudian kembali menghampiri Tebing. Bing, sorry, aku tahu. Apa perlu kuantar? Tidak perlu. Kamu pulang saja. Di depan ada taksi kok. Lereng. Ya, Lereng pun meninggalkan Tebing sendirian. Ini sudah resiko berteman dengan cowok seperti Lereng. Ya, Tebing pun yang merasa lelah dan cukup ngantuk karena semalam begadang merawat Bukit itu memutuskan untuk kembali ke kosnya. Dan begitu sampai, Tebing pun langsung merebahkan tubuhnya dan saking lelahnya, akhirnya Tebing terlelap juga. Beli, jangan Beli, gue takut. Gak apa, Beli pelan kok, jangan takut. Nanti juga enak. Coba ya, tahan ya. Aduh, duduk. Kit. Ternyata cuma mimpi. Syukurlah, cuma mimpi. Jam berapa nih? Jam 2 pagi. Cepet amat. Perasaan baru tidur. Bukit juga belum pulang. Gak enak banget, Kit. Gak ada kamu. Lebih enak meluk kamu daripada meluk guling. Ucap Tebing menggerutu dan hendak kembali tidur. Dan begitu baru saja hendak merem, HP-nya berbunyi. Bukit tiba-tiba mengirimkan pesan. Bing, lo udah tidur belum? Pantat gue sakit.